Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel kita, yaitu Rumah Tafis Arido. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salma Khairunisa dari Rumah Tafis Arido, yaitu kelas 9. Di video kali ini, izinkan saya membahas sebuah materi fikih, yaitu pembelajaran di Rumah Tafis Arido yang bertema Sunnah Fitrah. Saya membuat video ini sebagai ujian tengah semester 1, yaitu tahun ajaran 2024-2025. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di Sunnah Fitrah ini kita akan membahas ada 2 materi, yaitu yang pertama pengertian dan yang kedua sunnah-sunnah fitrah. Yang pertama kita akan masuk ke dalam pengertian. Al-Haythami menyebutkan bahwa pengertian fitrah itu adalah fitrah adalah bentuk penciptaan yang ditetapkan pada anak yang berada dalam kandungan ibunya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa fitrah adalah bentuk penciptaan. Ketika ada seorang wanita yang sedang mengandung dan di dalamnya itu ada sebuah janin. Janinnya itu merupakan bentuk penciptaan yang Allah tetapkan di dalam rahim seorang wanita. Dan itu yang disebut namanya fitrah. Sunnah fitrah adalah perbuatan terhadap anggota tubuh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka menjaga kebersihan dan kesucian. Pada teks tersebut menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menjaga anggota tubuhnya, menjaga kebersihan pada anggota tubuhnya. Rasulullah sudah mencontohkan terlebih dahulu, yaitu bagaimana cara menjaga kebersihan pada anggota tubuhnya. Dengan mengerjakan sunnah-sunnah ini akan berdampak baik bagi diri kita dan agama, di antaranya akan memperindah penampilan, membersihkan badan, dan menjaga kesucian. Seperti yang sudah disebutkan, Rasulullah SAW sudah mengerjakan sunnah-sunnah fitrah ini. Ada alasan mengapa Rasulullah SAW melakukan sunnah-sunnah fitrah ini. Yang pertama, untuk memperindah penampilan. Mengapa demikian? Dikarenakan jika kita menjaga kebersihan dalam diri kita ini, kita akan memperindah penampilan kita. Penampilan kita bukan yang acak-adul, bukan yang jorok, bukan yang kumel, dan lain-lain sebagainya. Dengan melakukan sunnah-sunnah fitrah ini, kita bisa memperindah penampilan kita. Terus juga, kita juga bisa membersihkan badan. Dengan kita melaksanakan sunnah-sunnah fitrah, kita akan membersihkan badan kita. Kita akan membahas apa saja itu sunnah-sunnah fitrah. Dan ini tujuannya, yaitu memperindah penampilan, membersihkan badan, dan menjaga kesucian. Yang kedua, ada sunnah-sunnah fitrah. Kita masuk ke dalam materi macam-macam sunnah fitrah. Yang pertama, mencukur kumis dan memanjangkan jenggot. Hadisnya itu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berbedalah dengan orang-orang musyrik, panjangkanlah jenggot dan potonglah kumis." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan para kaum muslimin untuk memanjangkan jenggot dan potong kumis. Kenapa demikian? Dikarenakan orang-orang musyrik tersebut bukan memanjangkan jenggot dan memotong kumis, tapi mereka memanjangkan kumisnya dan memotong jenggotnya. Dikarenakan Rasulullah SAW ingin membedakan antara orang-orang musyrik dan orang-orang muslim. Maka dari itu diperintahkan orang-orang muslim untuk memanjangkan jenggotnya dan memotong kumisnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW, ada 10 perkara yang termasuk fitrah. Di antaranya memanjangkan jenggot. Hadis riwayat Muslim.
Aisyah radhiyallahu anha pernah bersabda bahwa ada 10 perkara fitrah dan di antaranya ada memanjangkan jenggot. Dari 10 fitrah itu, salah satunya adalah memanjangkan jenggot. Hukum memelihara atau memanjangkan jenggot adalah sunnah menurut Imam Syafi'i dan wajib menurut para ulama lainnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah di sini diterangkan hukum memelihara jenggot atau hukum memanjangkan jenggot. Menurut Imam Syafi'i, memanjangkan jenggot ini menjadi sunnah. Tetapi kalau ulama yang lain selain Imam Syafi'i, hukum memanjangkan jenggot adalah wajib. Jadi di sini ada perbedaan pendapat para ulama, yaitu jika Imam Syafi'i hukum memelihara jenggot atau memanjangkan jenggot adalah sunnah. Tetapi kalau menurut para ulama lainnya, hukum memanjangkan jenggot adalah wajib. Bersiwak atau menggosok gigi. Bersiwak sangat dianjurkan ketika terjadi kondisi berikut. Pertama, ketika terjadi perubahan bau mulut. Seperti yang disebutkan, kita diwajibkan untuk bersiwak atau menggosok gigi jika kita sudah merasakan hal yang tidak sedap yang berada di dalam mulut kita. Jika kalian sudah merasakan hal yang tidak sedap yang berada di dalam mulut kalian, segeralah untuk menggosok gigi kalian. Yang kedua, setelah bangun tidur. Disunnahkan pula jika bangun tidur itu untuk menggosok gigi terlebih dahulu. Yang ketiga, melaksanakan sholat. Disunnahkan juga untuk bersiwak atau menggosok gigi sebelum melaksanakan sholat. Siwak dilakukan menggunakan sesuatu yang kasar dan suci dapat menghilangkan kotoran gigi, yaitu menggunakan kayu arak atau pohon yang tinggi yang ranting-rantingnya biasa digunakan untuk bersiwak. Kayu kurma, kayu yang memiliki bau wangi. Di sini disebutkan ciri-ciri siwak. Nah, siwak bisa digunakan jika sesuatu itu kasar dan suci. Maksudnya, sesuatu yang kasar adalah bahannya itu adalah benda kasar, tetapi hukumnya itu tetap suci. Karena untuk menghilangkan kotoran yang berada di gigi kita. Contohnya, seperti kayu arak. Kayu arak adalah pohon yang rantingnya itu tinggi, yang biasa dibuat untuk bersiwak. Dan kayu kurma. Kayu kurma juga bisa digunakan untuk bersiwak. Dan intinya, kayu yang memiliki bau wangi. Dikarenakan tujuan kita untuk menggosok gigi atau bersiwak untuk menghilangkan bau yang tidak sedap pada mulut kita. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, pastilah aku perintahkan mereka untuk menggosok gigi setiap berwudu. Hadis riwayat Ahmad. Hadis Rasulullah SAW menyebutkan, bila tidak memberatkan, gosok gigi diharuskan pada setiap berwudu. Padahal setidaknya umat Islam sehari semalam berwudu 5 kali. Nah, hadis Rasulullah SAW yang di atas menyebutkan bahwa jika Rasulullah SAW tidak memberatkan umatnya, Rasulullah SAW menganjurkan para umatnya untuk menggosok gigi sebelum berwudu. Tetapi itu menjadi hal yang sunnah dikarenakan Rasulullah tahu kita berwudu 5 kali dalam sehari. Karena itulah, ini menjadi hal yang sunnah. Menggosok gigi itu membuat mulut menjadi bersih dan membuat Allah menjadi ridho. Hadis riwayat An-Nasa'i. Di sini disebutkan bahwa jika kita menggosok gigi, berarti mulut kita itu menjadi bersih. Dan Allah juga menjadi ridho. Yang ketiga, mencabut bulu ketiak. Disunnahkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan untuk mencukur bulu yang tumbuh pada ketiak. Jadi bukan hanya laki-laki saja ataupun perempuan saja yang mencukur bulu ketiaknya, tetapi perempuan juga dan laki-laki juga. Namun dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Apakah caranya harus dengan cara mencabut atau boleh dengan cara apa saja, yang penting bulunya hilang.
Umumnya para ulama berpendapat bahwa caranya tidak harus dengan jalan dicabut, melainkan boleh menggunakan pisau cukur atau zat yang dapat merontokkan bulu ketiak. Di sini juga terdapat perbedaan para ulama, yaitu ketika mencabut bulu ketiak, apakah harus dicabut dengan tangan, ataupun bisa dengan zat-zat yang lain, atau bisa dengan alat cukur. Nah, para ulama berpendapat lagi bahwa mencukur bulu ketiak itu bukan hanya dicabut dengan tangan saja, tetapi bisa juga dengan zat-zat yang bisa merontokkan bulu ketiak. Bisa juga dengan pisau cukur. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk menghilangkan bau tidak sedap yang menempel pada bulu-bulu di ketiak. Poin keempat yaitu mencukur bulu kemaluan atau istihdad. Salah satu tanda baliknya seseorang adalah tumbuh bulu-bulu pada bagian kemaluannya. Nah, jadi ada tanda baliknya seseorang, yaitu tanda baliknya seseorang adalah tumbuh bulu-bulu di kemaluannya. Dalam syariat Islam, sunnah untuk mencukur bulu-bulu tersebut, baik buat laki-laki atau perempuan. Nah, karena tanda baliknya seseorang adalah tumbuh bulu-bulu di kemaluannya, maka dari itu baik laki-laki maupun perempuan disunahkan untuk mencukur bulu kemaluannya tersebut. Waktu yang diberikan kepada kami untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong bulu kemaluan adalah tidak lebih dari 40 malam agar tidak panjang. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menyebutkan bahwa waktu ketika memotong bulu kemaluan paling lama adalah 40 malam. Mengapa demikian? Dikarenakan agar tidak panjang bulu-bulu tersebut. Jadi jangan sampai lebih dari 40 malam. Yang kelima, memotong kuku. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 dari fitrah, memotong bulu kemaluan, khitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Hadis riwayat jamaah. Di hadis tersebut menyebutkan bahwa ada 5 dari fitrah, dan diantaranya ada memotong kuku. Sebersih apapun seseorang memelihara kuku, tidak ada yang bisa menjamin kuku yang panjang itu tidak dimasuki kotoran, kuman, dan penyakit yang membahayakan. Ketika kita memanjangkan kuku, tetapi kita merasa yakin bahwa tidak ada kuman yang masuk ke dalam kuku kita, apakah kita bisa menjamin bahwa tidak ada kuman yang masuk ke dalamnya? Kita tidak bisa menjamin kuman itu tidak masuk ke dalam kuku kita. Di sini diberikan tata cara untuk memotong kuku. Teruntuk tangan kanan itu dimulai dari jari telunjuk hingga ke jari jempol. Jadi, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru jari jempol. Tetapi berbeda dengan tangan kiri. Tangan kiri dimulai dari jari kelingking sampai ke jari jempol. Mungkin cukup sekian part 1 dari sunnah-sunnah fitrah. Semoga yang bisa saya sampaikan bisa tersimak dengan jelas dan bisa dipahami oleh teman-teman semua yang di rumah. Saya mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part 2.